Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, jajaran Suriah, Katib Am, jajaran Katib. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Wakil Ketua Umum, jajaran Ketua, Sekjen, beserta seluruh jajaran Kesekjenan, Bendahara Umum dan seluruh jajaran bendahara, para pimpinan lembaga dan pimpinan badan otonom, segenap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang hadir dalam ruangan ini. Izinkan kami dari Komisi Organisasi untuk menyampaikan ringkasan keputusan sidang Komisi Organisasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang telah kami laksanakan sejak hari kemarin, tadi malam sampai tadi pagi. Perlu kami sampaikan bahwa komisi organisasi dibagi ke dalam 3 subkomisi. Yang pertama adalah subkomisi yang membahas tentang peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang baru. Kemudian subkomisi B yang membahas tentang revisi peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama dan juga satu peraturan baru tentang majelis tahkim. Dan subkomisi A membahas tentang beberapa revisi peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Untuk itu kami persilahkan kepada Ketua Subkomisi C, Gus Nur Hidayat, untuk menyampaikan hasil sidang Komisi C tentang peraturan perkumpulan baru Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah ma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum dan para masyayikh yang kami taati, dengan seizin Koordinator Komisi Organisasi, perkenankan kami melaporkan hasil pembahasan di Subkomisi C di Komisi Organisasi. Yang pertama terkait dengan pembahasan rancangan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf Nahdlatul Ulama. Dapat kami laporkan yang pertama bahwa alhamdulillah secara keseluruhan tidak ada perubahan dari draft terakhir yang kami sampaikan kepada panitia, dan itu dilatar belakangi oleh proses pembahasan yang cukup panjang sebenarnya sejak 8 bulan yang lalu dari inisiatif Lembaga Wakaf dan Pertanahan. Semula ini hendak diusulkan dalam bentuk peraturan PBNU sejak sekitar bulan Januari, lalu kemudian juga sudah mengalami 2 kali konsinyering, dan terakhir pada tanggal 13 September kemarin kami mewakili tim perumus berdiskusi cukup intens dengan pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama sebagai salah satu stakeholder utama dari aspek perangkat perkumpulan yang memiliki cukup banyak aset dalam status wakaf. Jadi dapat kami laporkan bahwa rancangan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf Nahdlatul Ulama telah secara utuh diterima oleh anggota Subkomisi C di Komisi Organisasi.
Rancangan peraturan perkumpulan yang kedua adalah rancangan peraturan perkumpulan tentang sistem pendidikan Nahdlatul Ulama. Ada banyak aspek yang diatur dalam rancangan perkumpulan ini dan tim perumus sudah bekerja cukup keras. Mohon maaf, tim perumus dalam arti tim penyusun draft sudah bekerja cukup keras mengingat masih cukup kompleksnya spektrum persoalan yang harus diatur, maka rancangan sistem peraturan perkumpulan tentang Sisdiknu, sistem pendidikan NU ini dimandatkan kepada tim perumus yang dipimpin oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Mukri dan Profesor Alamsyah dengan didampingi oleh Prof. Nyayu Khadijah untuk mematangkan draft yang sudah dibahas. Yang ketiga, rancangan peraturan perkumpulan tentang Rumah Sakit Nahdlatul Ulama. Dalam perkembangannya kemudian muncul berbagai masukan agar yang diatur bukan hanya Rumah Sakit Nahdlatul Ulama tapi juga klinik dan fasilitas kesehatan lain yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, baik yang dalam status milik Badan Hukum Perkumpulan maupun terafiliasi dengan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Untuk mematangkan perumusan rancangan peraturan perkumpulan ini telah disepakati tim perumus yang dipimpin oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nuh dengan didampingi Sekretaris Dr. Zulfikar As'ad, Ketua Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Demikian yang dapat kami laporkan dari Subkomisi C. Kami kembalikan kepada Koordinator Komisi Organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Subkomisi B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Rais Am dan para jajaran Syuriah, Ketua Umum dan para jajaran Tanfiziyah, izinkan saya melaporkan pembahasan pada Subkomisi B organisasi. Subkomisi B organisasi ini diberikan mandat untuk merevisi 6 peraturan perkumpulan yang sudah berlaku dan membahas 1 peraturan perkumpulan baru. Mohon ditayangkan Pak Irwan. Saya hanya menyampaikan pokok-pokok pembahasannya saja. Mau bacakan atau tunggu ini? Tunggu aja. Sambil jalan, baik, saya akan bacakan. Pertama, terkait revisi peraturan perkumpulan. Pertama, kami merevisi peraturan perkumpulan tentang sistem kaderisasi, di mana yang kami revisi adalah 1. Merubah kewajiban menyelenggarakan kaderisasi di setiap tingkatan kepengurusan. Ini seperti penyelenggaraan AKNU yang semula adalah 1 kali dalam 1 periode menjadi 2 kali minimal dalam 1 periode. Kemudian kami merubah komposisi Dewan Instruktur. Ini terjadi perubahan komposisi Dewan Instruktur. Lalu ketiga, merubah kewenangan penerbitan sertifikat kaderisasi. Ini yang kami lakukan di Perkum tentang sistem kaderisasi. Lalu yang perkum yang kedua adalah perkum tentang perangkat perkumpulan, yang mana perubahannya adalah PCNU dapat membentuk perwakilan lembaga pada tingkatan MWCNU. Ini mendasari ini adalah banyak sekali fenomena di tingkatan MWCNU khususnya di Pulau Jawa itu banyak membentuk
lembaga. Sementara lembaga itu menurut ART itu hanya sampai pada tingkatan PCNU. Kemudian peraturan perkumpulan ketiga yang direvisi adalah badan khusus. Ini kami menghapus hak dan kewenangan badan khusus, karena hak dan kewenangan dalam perkum yang lama itu sangat sangat besar hak dan kewenangannya. Kemudian perkum yang keempat tentang rapat, ini kami merubah waktu penyampaian undangan rapat, semula adalah 7 hari kerja menjadi 3 hari kerja. Lalu yang kedua tentang rapat adalah menetapkan kewenangan rapat. Salah satu contohnya adalah peraturan PBNU itu ditetapkan di mana? Kami kemudian menetapkan bahwa peraturan PBNU itu kewenangannya penetapannya ada pada rapat pleno PBNU dan seterusnya. Kemudian peraturan perkumpulan yang kelima adalah tentang rangkap jabatan. Poinnya adalah kami memperluas larangan rangkap jabatan, misalnya terhadap mandataris itu dilarang merangkap dengan jabatan partai politik, tidak hanya pengurus harian tapi seluruh partai seluruh jabatan di partai politik itu dilarang dirangkap oleh mandataris, dan juga dilarang merangkap dalam organisasi yang terafiliasi dengan partai politik. Alasannya adalah kalau kemudian pengurus harian saja kita larang, mandataris adalah pemimpin NU yang memang kita muliakan, sehingga tidak pantas untuk kedudukannya ada di pengurus partai politik sekalipun itu seksi konsumsi kalau kata Gus Ketum. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, peraturan perkumpulan yang kelima adalah tentang pemberhentian pengurus, pergantian pengurus antar waktu, dan pelimpahan fungsi jabatan. Ini kami menambah bab tentang pemberhentian pengurus yang sebelumnya tidak ada. Kemudian kedua adalah kami menambah bab tentang rotasi pengurus yang sebelumnya juga tidak ada. Selanjutnya peraturan perkumpulan yang baru yang kami bahas adalah peraturan perkumpulan tentang penyelesaian perselisihan internal. Hal-hal yang ada dalam peraturan perkumpulan ini adalah A. Menyelesaikan perselisihan internal pengurus dan kepengurusan. Kemudian B. Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama sebagai wadah penyelesaian perselisihan internal. Jadi tidak ada wadah lain untuk menyelesaikan perselisihan internal selain Majelis Tahkim. Kemudian C. Kedudukan Majelis Tahkim ada di PBNU, artinya Majelis Tahkim hanya berkedudukan di pusat, yaitu di PBNU, tidak ada di PW, PC dan seterusnya. Kemudian D. Rais Am pengurus besar Nahdlatul Ulama secara ex officio menjadi ketua merangkap anggota Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama. Kemudian yang E adalah putusan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Ini adalah pokok-pokok bahasan yang kami bahas dalam subkomisi B organisasi. Lalu kemudian ada rekomendasi subkomisi B organisasi, yaitu pada satu, rekomendasinya adalah pada muktamar kelima merubah ART-NU pasal 18 ayat 6 huruf B dan C, yaitu badan otonom yang berbasis usia, yaitu Fatayat NU dan GP Ansor NU berusia maksimal 45 tahun. Kemudian yang kedua adalah PBNU membuat peraturan PBNU tentang penugasan kepengurusan Nahdlatul Ulama secara bertingkat dari PBNU sampai dengan PARNU. Latar belakang dari nomor 2 ini adalah saat ini sering ada penugasan tetapi kemudian alurnya belum ada. Maka kemudian harus ada alur bagaimana PBNU menugaskan PWNU, menugaskan PCNU dan seterusnya. Demikian laporan kami dari subkomisi B organisasi. Saya kembalikan kepada ketua komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan sidang dan juga jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama dan peserta sidang pleno. Adapun yang akan kami sampaikan ada 5 perkum.
Jadi mohon izin saya tidak akan membacakan satu persatu tapi substansinya saja. Itu pertama adalah terkait syarat menjadi pengurus. Jadi memang di lingkungan Nahdlatul Ulama ini tidak ada syarat untuk menjadi ketua ataupun rois. Padahal tentunya persyaratan untuk pemimpin dan yang pimpin itu harus beda. Nah, di sini kemudian kami mengusulkan, kami membahas, menetapkan sidang komisi kemarin bahwa harus ada persyaratan untuk rois dan ketua. Jadi terkait calon rois suriah dan ketua umum itu sesuai dengan anggaran rumah tangga bahwa itu pertama tidak sedang menduduki jabatan politik. Jadi tidak sedang menduduki jabatan politik. Dan yang kedua adalah bahwa rois suriah dan ketua umum atau ketua tanfidiyah tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dalam 1 tahun terakhir. Kemudian terkait khusus untuk rois dan rois suriah karena dipilih oleh anggota ahwa, maka salah satu syarat untuk menjadi calon rois atau rois suriah harus sama dengan kriteria untuk menjadi anggota ahwa sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga. Dan tentunya yang terakhir, ketua umum dan ketua tanfidiyah adalah bahwa yang bersangkutan tidak pernah memperoleh sanksi perkumpulan berupa pembekuan kepengurusan yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua terkait peraturan perkumpulan tentang pembentukan kepengurusan baru. Jadi kita menyesuaikan dengan anggaran rumah tangga, di mana kalau kita bicara aturan pembentukan kepengurusan di lingkungan NU itu sifatnya dari bawah, bottom up. Jadi misalkan PCNU membentuk MWCNU itu aturannya bahwa MWCNU harus terbentuk kalau ada ranting harus terbentuk kalau ada anak ranting, dan anak ranting terbentuk dari usulan 25 anggota. Nah, cuman karena masalahnya anak-anak ranting itu disahkan oleh MWCNU sehingga kemudian seperti dilema ayam dan telur. Nah, kemudian sesuai anggaran rumah tangga kalau kita perhatikan, jadi di dalam anggaran rumah tangga itu memang khusus untuk pembentukan MWC yang baru yang belum pernah ada itu dilakukan dengan membentuk kepengurusan yang jangka waktunya 6 bulan tanpa harus melakukan konferensi wakil cabang atau ditunjuk. Jadi dalam anggaran rumah tangga itu ada istilah masa percobaan. Jadi PCNU memberikan surat keputusan masa percobaan kepada MWCNU dan PCNU mengeluarkan surat keputusan penuh setelah masa percobaan tersebut. Nah, kemudian tentunya ada kebutuhan untuk mengatur hak dan kewajiban yang belum jelas. Jadi yang dimaksud dengan masa percobaan ini adalah mekanismenya penunjukan dan masa khidmatnya dibatasi. Kenapa penunjukan? Karena sifatnya bukan hasil konferensi. Kenapa dibatasi? Karena masa khidmatnya itu lebih pendek. Jadi kalau masa khidmat yang baku itu 5 tahun untuk kepengurusan, kecuali 2 tahun untuk PCI-NU. Sehingga kemudian istilahnya itu adalah penunjukan kepengurusan dengan masa khidmat terbatas. Apa hak dan kewajibannya? Pada prinsipnya haknya sama sebagaimana kepengurusan diatur dalam anggaran rumah tangga, namun bedanya adalah satu, bahwa kepengurusan yang dibentuk yang bukan karena hasil konferensi ataupun forum permusyawaratan itu tidak punya hak suara dalam forum permusyawaratan yang dilaksanakan oleh kepengurusan di atasnya. Dan yang ketiga terkait Perkum nomor 6 tahun 2022 tentang tata cara pengesahan dan pembekuan pengurus. Jadi pertama yang diatur itu adalah peraturan saat ini belum mengatur siapa yang menandatangani surat usulan ahwa, sehingga kemudian revisinya adalah bahwa surat usulan ahwa itu ditandatangani oleh rois dan katib di tingkat kepengurusan masing-masing. Nah, kemudian peraturan saat ini itu menyatakan bahwa surat usulan ahwa itu disampaikan 1 hari sebelumnya, namun melihat kondisi di lapangan bahwa ada tempatnya berjauhan sehingga kemudian disampaikannya itu pada saat pendaftaran. Nah, kemudian selanjutnya di dalam anggaran rumah tangga itu ada satu amanat bahwa harus ada tata cara pelantikan, harus ada. Nah, sehingga kemudian di sini dimasukkan klausul bahwa pelantikan kepengurusan itu dapat dilaksanakan setelah SK diterima. Namun ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelantikan itu akan diatur dalam peraturan PBNU, karena memang halnya yang sifatnya pedoman atau tata cara itu ranahnya ada di peraturan PBNU. Nah, kemudian juga kalau kita melihat peraturan di NU saat ini itu tidak ada ketentuan terkait masalah perpanjangan masa khidmat, khususnya berapa lama. Jadi di sini kemudian ditetapkan bahwa perpanjangan masa khidmat untuk PBNU dan PWNI itu adalah 6 bulan, kemudian untuk PCNU, PCI-NU, MWCNU, PRNU dan PARNU itu adalah 3 bulan. Nah, kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa peraturan saat ini menyatakan bahwa kepengurusan yang masa khidmatnya berakhir dapat dikenakan pembekuan. Nah, karena secara definisi pembekuan itu adalah pengakhiran masa
khidmat yang masih berjalan, sehingga kemudian klausul itu dihilangkan, namun penghilangan klausul itu tidak merubah konsekuensinya. Jadi kepengurusan yang masa khidmatnya atau setelah perpanjangan masa khidmatnya berakhir namun belum menyelenggarakan konferwil tetap akan dikenakan caretaker, namun bukan karena pembekuan tapi karena kekosongan kepengurusan. Nah kemudian juga mensinkronisasikan dengan peraturan sebelumnya dalam hal apabila kemudian ternyata caretaker itu tidak mampu melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa kerjanya setelah perpanjangan, maka itu bisa dikena, perlakuannya itu bisa membentuk kepengurusan caretaker yang baru atau bisa melakukan mekanisme penunjukan kepengurusan dengan masa khidmat terbatas. Nah kemudian selanjutnya adalah Perkum tentang permusyawaratan. Jadi sebagaimana hal yang dilakukan hari ini, dalam penyelenggaraan forum permusyawaratan itu ada kebutuhan untuk mengundang pihak-pihak di luar kepengurusan, seperti misalkan alim ulama, perwakilan pondok pesantren ataupun pihak-pihak lain seperti ahli-ahli di bidang tertentu yang diundang memang karena dibutuhkan masukannya. Permasalahannya peraturan saat ini belum mengatur status permusyawaratan, karena itu dicantumkan ketentuan di sini yang mengatur dan membedakan hak antara peserta dan peninjau, di mana kedua-duanya memiliki hak suara, hak bicara, namun hanya peserta yang memiliki hak suara. Nah kemudian juga ini terkait verbal. Jadi di dalam Perkum saat ini itu menetapkan bahwa konferwil itu diklasifikasi kelompok A itu melibatkan MWCNU sebagai peserta. Dasarnya adalah untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan. Nah kemudian agar konsep pelibatan MWCNU di dalam konferwil klasifikasi kelompok A ini konsisten dengan tujuannya, yaitu untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, maka perlu dicantumkan bahwa MWCNU yang dapat hadir dan menjadi peserta konferensi di wilayah klasifikasi kelompok A adalah yang penyelenggaraan konferensi dan permohonan pengesahannya sesuai dengan anggaran rumah tangga dan peraturan yang berlaku. Nah kemudian juga di sini kami mencoba memilah-milah hal yang sifat ketentuan itu yang ada di peraturan PBNU dinaikkan menjadi peraturan perkumpulan, namun yang sifatnya tata cara teknis itu diturunkan ke peraturan. Jadi ada beberapa tata cara permusyawaratan yang ada di dalam Perkum kemudian diturunkan ke peraturan PBNU, dan juga kemudian hal-hal yang diatur sebelumnya di peraturan PBNU terkait kewajiban untuk memohon persetujuan pelaksanaan konferwil dan juga kewajiban pelaksanaan harus sesuai dengan ADART dan adanya tatib itu kemudian dinaikkan ke peraturan perkumpulan. Nah kemudian yang terakhir peraturan perkumpulan terkait klasifikasi struktur dan pengukuran kinerja sifatnya hanya sinkronisasi saja. Jadi keterlibatan MWCNU misalkan di klasifikasi A atau pelibatan PRNU di konferensi klasifikasi A harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perkumpulan tentang permusyawaratan. Yang terakhir ini karena memang kriteria pengukuran kinerja itu sudah memperhitungkan tingkat kemudahan dan kesulitannya. Yang sebelumnya itu penghargaan itu kalau klasifikasi A kategori 1 atau juaranya itu dapat 3 suara, klasifikasi B dapat 2 suara, klasifikasi C dapat 1 suara. Karena sudah distandarisasi, karena tingkat kesulitannya dan kemudahannya sama, maka semuanya diseragamkan, yaitu mendapatkan kehormatan berupa tambahan 2 suara dari ketentuan yang ada dalam permusyawaratan. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para kiai, para peserta Munas Konbes, demikianlah hasil keputusan komisi organisasi baik yang sudah dibacakan oleh subkomisi C, subkomisi B dan subkomisi A. Untuk itu selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan sidang untuk melanjutkan persidangan ini. Dan kami atas nama komisi organisasi menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota komisi organisasi baik yang di sub A, sub B, sub C yang sangat luar biasa, penuh dinamika, dan khususnya terima kasih kepada peserta atau anggota komisi dari unsur muslimat, fatayat, IP, PPNU dan seterusnya. Terima kasih, kami kembalikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Komisi Organisasi beserta Ketua Sub-Subkomisinya yang telah melaporkan hasil sidang Komisi A yang berupa 4 peraturan perkumpulan
yang baru dihasilkan di Kombes ini, yaitu yang pertama Perkum tentang tata kelola dan pengembangan harta wakaf Nahdlatul Ulama, yang kedua peraturan perkumpulan tentang majelis tahkim, kemudian peraturan perkumpulan tentang rumah sakit dan klinik Nahdlatul Ulama, dan yang terakhir peraturan perkumpulan tentang Sisdiknu atau sistem pendidikan Nahdlatul Ulama. Untuk keempat perkum yang baru ini nantinya ada beberapa catatan-catatan yang akan dilakukan penyempurnaan. Mohon mandat dari sidang pleno Kombes ini agar nanti memberikan mandat kepada PBNU atau kepada yang ditugaskan oleh PBNU untuk melakukan harmonisasi dan penyelarasan sebagaimana yang telah diusulkan. Di samping itu, sidang Komisi A ini juga menghasilkan revisi atas 11 peraturan perkumpulan yang tadi telah disampaikan. Dan yang ketiga, sidang Komisi A ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi internal yang nantinya akan disampaikan untuk menjadi bahan muktamar ke-35 khususnya dalam perubahan anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga. Keseluruhan hasil dan catatan-catatan serta permohonan mandat penyempurnaan ini telah dibahas demikian rupa di sidang Komisi A. Oleh karena itu saya menawarkan kepada sidang pleno yang terhormat, apakah hasil sidang Komisi A dengan seluruh catatan dan mandat yang dimintakan untuk PBNU bisa disetujui? Terima kasih. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada sidang Komisi A. Timnya silakan. Tim di sini, Pak. Tim di sini, Pak. Tim katanya di sini, Pak.